Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tinjauan hukum terhadap upaya pencegahan korupsi di bawah undang-undang yang berlaku. Sebelum masuk materi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifta Dwi Afriani. Saya bersama rekan saya yaitu ada Abdeliana Ramadhani, Putri Ayu Hunaifa, dan Rizka Agustina. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan terkait korupsi semakin kompleks dan memerlukan upaya kolektif untuk memeranginya. Jadi presentasi kali ini penting bagi kita semua untuk memahami bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dan juga presentasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai kerangka hukum yang ada dan bagaimana strateginya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menangani kasus korupsi dan kasus-kasus yang pernah ada. Sebelum kita memulai, izinkan kami mengingatkan bahwa pencegahan korupsi adalah investasi dalam keadilan, pembangunan berkelanjutan, dan masa depan yang lebih baik. Latar belakang permasalahan korupsi. Ini itu melibatkan dampak serius pada struktur sosial dan ekonomi negara. Praktik korupsi merugikan pelayanan publik, menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Jadi, tingkat korupsi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Dalam konteks kewajiban internasional, negara dituntut untuk mengatasi korupsi melalui perjanjian bilateral dan organisasi internasional. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan adil. Nah, itu mengapa korupsi disebut masalah serius dalam merugikan masyarakat dan negara. Jadi, apa itu korupsi dan apa dampaknya? Sebagai contoh, seorang pejabat pemerintah yang menerima suap untuk memberikan kontrak kepada pihak tertentu atau seorang eksekutif perusahaan yang menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa korupsi itu merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah. Ini melibatkan tindakan tidak etis dan ilegal yang merugikan kepentingan umum demi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Nah, apa saja dampak terhadap korupsi ini? Dampaknya itu melibatkan kerugian keuangan, ketidakrataan, kerusakan institusi, ketidakadilan, dan ketidakstabilan politik. Praktik korupsi ini dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat, merugikan perekonomian, dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi, korupsi itu bukan hanya masalah hukum, tetapi juga mengancam stabilitas dan kesejahteraan suatu masyarakat. Nah, upaya untuk pencegahannya yaitu memerlukan hukum yang efektif untuk mengatasi dampak negatif korupsi ini. Selanjutnya, saya di sini akan mempresentasikan tentang perundang-undangan terkait pencegahan korupsi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di negara Indonesia. Tujuannya adalah untuk menetapkan tindakan-tindakan yang tegas dalam menghadapi tindak pidana korupsi yang merugikan negara, serta menyediakan kerangka kerja yang lebih kuat bagi penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Undang-undang ini penting dalam memberikan dasar hukum dan prosedur penegakan hukum terkait kasus-kasus korupsi di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya yang berfokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia.
Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap kasus-kasus korupsi, memperluas cakupan perbuatan korupsi dan memperkuat sistem hukum terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, eh, yang berbunyi atau menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus korupsi terkini. Yang pertama ada kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Sebenarnya kasus ini tuh udah lumayan lama, tapi saya akan membahas kenapa kasus ini tuh bisa terjadi. Awal mulanya PNPK atau Poros Nasional Pemberantasan Korupsi melaporkan Pak Ahok ke KPK. PNPK menilai sedikitnya ada 7 kasus korupsi yang diduga melibatkan Pak Ahok selama dia menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Dan pada tahun 2015 BPK telah memeriksa ada kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah dalam proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras karena Pemprov DKI membelinya dengan harga yang lebih mahal dari seharusnya. Yang kedua, ada kasus Pertamina. Uh, Kenapa kasus ini tuh bisa terjadi? Apa penyebabnya? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan mantan Direktur Utama atau Dirut PT Pertamina Persero Karin Agustiawan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan liquid natural gas atau LNG diduga telah terjadi sekitar tahun 2012. Udah lumayan lama ya. PT Pertamina Persero tuh berencana untuk mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi defisit gas di Indonesia, tapi gagal. Itu malah jadi korupsi. Dan itu tuh em, kerugian yang kasus itu kasus itu sebabkan tuh lumayan besar, yaitu sekitar 140 juta US dollar yang ekuivalen dengan rupiah yaitu 2,1 triliun rupiah. Yang ketiga, kasus IKTP. Kasus IKTP ini tuh terkenal banget. Kasus ini berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAP. Salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Pemerintah pun menargetkannya pembuatan IKTP bisa selesai di tahun 2013. Proyek IKTP sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Lelang IKTP ini dilakukan dari tahun 2011 dan banyak masalah yang dihasilkan. Banyak masalahnya itu masalah dana. Dan di kasus ini tuh ada 8 orang yang jadi pelaku. Tapi kita sebut satu aja yang lumayan terkenal yaitu Setia Novanto. Dan kerugian yang disebabkan oleh kasus ini ada dan 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 kerugian yang disebabkan oleh kasus ini mencapai 2,3 triliun rupiah. Dan semua ini saya baca dari situs yang sama yaitu situs kompas.com. Jadi kalau salah saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus tentang pengaruh hukum, akuntabilitas, dan transparansi dalam menangani kasus korupsi. Yang pertama,
Kasus penggelapan dana publik. Kasus penggelapan dana publik terjadi ketika seseorang atau sebuah entitas menggunakan, mengalihkan, atau memanfaatkan dana yang seharusnya untuk kepentingan publik namun digunakan secara tidak sah atau tidak sesuai dengan tujuan aslinya. Contohnya adalah penggunaan dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, atau proyek-proyek pelayanan masyarakat lainnya, namun malah disalahgunakan atau dicuri oleh individu, pejabat, pemerintah, atau kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak sah. Makanya, kasus ini seringkali disangkut pautkan dengan korupsi. Sama sih sebenarnya, persis malah. Yang kedua, kasus peradilan korupsi. Kasus peradilan korupsi itu merujuk pada proses hukum yang melibatkan tindak pidana korupsi yang telah dibawa ke pengadilan untuk disidangkan. Ini termasuk kasus-kasus di mana individu atau kelompok dituduh melakukan tindakan korupsi seperti penyuapan, penggelapan dana publik, pemerasan, atau manipulasi keuangan yang merugikan negara atau pihak lain. Tujuan dari peradilan korupsi adalah untuk menegakkan keadilan, menghukum pelaku kejahatan korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku, memulihkan aset yang dirampas atau disalahgunakan, serta memberikan efek jera terhadap pelaku agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang. Yang ketiga, kasus penyelidikan korupsi. Kasus penyelidikan korupsi itu merujuk pada tahap awal dalam proses hukum di mana pihak berwenang seperti lembaga penegak hukum atau Badan Anti Korupsi atau KPK melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi. Pada tahap ini pihak berwenang mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan terkait dengan dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau entitas tertentu. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan keberadaan yang mendukung untuk melanjutkan proses penuntutan hukum di pengadilan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tantangan masa depan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Yang pertama, kompleksitas korupsi, yaitu kasus korupsi cenderung semakin kompleks, membutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengungkapnya. Contohnya, manipulasi politik dan keputusan, yaitu korupsi politik yang melibatkan pengaruh atau suap dalam proses pembuatan keputusan politik. Yang kedua, kerjasama internasional, yaitu korupsi adalah masalah global yang membutuhkan kerjasama internasional untuk mengatasinya secara efektif. Contohnya, perdagangan, yaitu kesepakatan perdagangan antar negara untuk memfasilitas aliran barang dan jasa. Strategi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menangani kasus korupsi. Pertama, penguatan sistem hukum, yang dimana ini adalah upaya penting dalam memperkuat fondasi hukum suatu negara, yaitu Indonesia. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Ini adalah bertujuan dan sasaran pendidikan dan pelatihan dalam sebuah instansi adalah untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, keterampilan, serta sikap. Lalu yang ketiga, peningkatan peran lembaga anti korupsi. Saya akan ngasih kesimpulan dan rekomendasi, yaitu setelah menyelidiki undang-undang yang berlaku, disimpulkan bahwa pencegahan korupsi menjadi fokus utama. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan sinergi antara institusi, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang dipahami dalam materi ini, mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih.